Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله استغفر الله الذي مسعه الله الذي مسعه الله أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada malam ini, pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir lan batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mugi-mugi kehadiran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kamis yang lalu kita berbicara tentang dampak perbuatan kemaksiatan baik zahir maupun batin. Ketika seseorang melakukan satu dosa, misalnya dosa zahir, dosa lisan,
Lisan ini dosanya antara lain al-kadzib. Apa waktu al-kadzib itu? Bohong. Ketika lisan ini bohong, itu berdampak kepada hati. Berdampak kepada hati, akhirnya apa? Hatinya itu ada kotoran. Ada titik hitam satu. Bohong lagi, titik satu. Bohong lagi, titik satu. Itu masih dosa yang ada kaitannya dengan al-kadzib. Begitu juga dosa yang ada kaitannya dengan an-namimah. Apa kata an-namimah itu? Mengadu domba. An-namimah itu mengadu domba. Kemudian dosa yang ketiga lisan antara lain al-ghibah. Apa kata ghibah itu? Ngerasan. Itu bahasa Surabaya itu ngerasan. Nah, kemaksiatan lisan itu baik kadzib, ghibah, an-namimah itu berdampak mengotori yang ada di hati manusia. Itu masih lisan. Belum dosa yang lain yang sering kita bahas, 7 anggota yang harus kita jaga. Lisan, mata, pendengaran, setelah pendengaran, kemudian tangan, kaki, farji, perut. Ini dosa lahir, tapi berdampak kepada mana? Kepada hati. Ketika manusia dengan adanya kesalahan ini belum tobat, maka hatinya gelap. Ya toh? Ketika hatinya gelap, maka yang terjadi apa? Yang terjadi manusia tidak pekah terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun terhadap ayat-ayat kauniyah, fenomena yang ada di alam ini, yang ada di dalam diri kita, dimanapun kita berada. Makanya kemarin kita membahas, ketika belum melakukan tobat, hati gelap. Ketika hati gelap, tidak pekah terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah, sehingga apa? Sehingga mudah melakukan khilaf dan enggan, ada rasa malas untuk melakukan ibadah. Ini dohir. Belum yang batin. Napa dosa batin itu? Pak Amirin, dosa batin napa? Itu tadi Pak Dohir, napa batin itu? Ya. Contohnya dosa batin itu al-ujub. Ya. Ujub, riya, ya toh, takabur, ya toh, hasud. Nah, itu batin. Itu semua harus dihilangkan. Baik dosa zahir tadi, 7 anggota yang harus kita jaga, menghindari kemaksiatan-kemaksiatan zahir, kemudian difungsikan untuk melakukan kebaikan. Begitu juga dosa batin yang ada kaitannya dengan ujub, takabur, dengki, iri hati, riya, dan sebagainya. Sehingga harus melakukan at-taubatu min jami'iz dzunub.
harus tobat. Ya toh? Harus tobat. Tobat dalam artian tidak mengulang, berhenti dari melakukan satu kemaksiatan dan tidak mengulang dan berjanji tidak akan mengulang, kemudian difungsikan untuk kebaikan-kebaikan. Itulah materi yang sudah dulu kita bahas Kamis yang lalu yang ada kaitannya dengan dosa zahir maupun dosa batin berdampak kepada hati yang ada di dalam diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadkhulu alaika. Wala yadkhulu lan ora melbu alaika ing atas sira apa ihmalu oleh ira umbar-umbaran. Illa bi ihmalikah angin kelawan sebab oleh ira ninggal an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking manut dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini tidak punya arah. Maksudnya tidak punya arah itu tidak punya hidayah, tidak punya ilmu, tidak punya pedoman. Sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan mengikuti dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak punya arah karena kita meninggalkan mengikuti kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah sebagai uswah, sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu teladan contoh yang baik. Sehingga apa? Sehingga ketika kita tidak mencontoh Nabi, tidak mengikuti Nabi, maka kita tidak terarah hidup kita ini. Nah, supaya hidup kita ini terarah menuju satu kebaikan, makanya kita mengikuti, mencontoh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala taksulu lakar rifa'atu indallah. Wala taksulu lan ora hasil kedue sira. Wala taksulu lan hasil laka kedue sira apa rif'atu keluhuran indallahi ing dalem ngersane Allah taala maha luhur sapa Allah illa mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mencontoh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa berhasil untuk mencapai menjadi manusia yang punya derajat yang tinggi. Tidak akan berhasil. Gak iso dadi wong takwa, gak iso dadi wong mempunyai satu kesabaran, tidak bisa mempunyai satu keyakinan, kecuali kita mengikuti, kecuali kita illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kepingin berhasil, kepingin punya derajat yang tinggi, kepingin dados tiyang ingkang sae dekat dumateng Allah, cidhek ambek pangeran, kepingin dadi wong sing punya nilai kesabaran yang tinggi,
niku harus mencontoh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam. Wal mutaba'atu utawi anut marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal kismaini iku alal kismai tetep ing atase rong perkara. Jaliyatin anut kang pertelo wa khafiyatin lan anut kang samar. Kita mengikuti Nabi, kita mencontoh Nabi, kita mengikuti dan menteladani Nabi, dua hal antara lain yang disebutkan di dalam kitab ini. Kita mencontoh yang sifatnya jelas, terang. Napa yang sifatnya jelas itu? Wal jaliyatu mongko utawi manut kang pertelo kasolati iku kasolati kaya salat. Jadi kula panjenengan sedaya niki kepingin dados tiyang ingkang mulya, dados tiyang ingkang punya derajat tinggi, dados tiyang ingkang cidhek dumateng Allah, mencontoh Nabi niku dua hal, baik yang terang jelas seperti salat. Salat kan jenengan kan semerap toh. Salat ketika berdiri, rukuk, sujud kan jelas. Nah, ketika kita sholat mencontoh Nabi, terusin Nabi nopo? Terusin Nabi itu, ya toh, sholatlah seperti apa yang saya lakukan. Ya toh? Bagaimana Nabi menghadap kepada Allah. Jadi mencontoh Nabi niku bagaimana Nabi melakukan sholat kepada Allah. Dulu sudah kita terangkan sesuatu yang disenangi Nabi, sesuatu yang menjadikan Nabi bahagia pada waktu sholat. Nah kita kan boten, sholat merupakan beban. Sholat tidak merasa nikmat. Sholat menjadi beban. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang menjadikan Nabi bahagia, menjadikan Nabi senang yang luar biasa ketika melakukan ibadah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Meskipun kula jenengan tidak mencontoh 50%, tapi berapa persen kita mencontoh dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku yang terang. Ketika kita mencontoh Nabi yang jelas antara lain sholat. Sholat itu yang dilakukan dengan terang. Maksudnya terang niku bisa sampean tingali. Itu sholat. Wasyami lan poso, waz zakati lan zakat, wal haji lan ibadah haji, wal jihad lan jihad, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Itu yang kita contoh. Jadi kita mencontoh kepada Nabi itu yang terang, yang jelas, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, berjuang, itu kita menteladani Nabi. Kita mencontoh Nabi. Kemudian wal khofiyah utawi nganut kang samar iku antak kidah. Itu antak takidah yen to budeli sirah al jam'ah. Iku antak takidah yen to budeli sirah ing kumpul fis sholatikah ing dalem salat ira wa tadabbur lan angen-angen fi qiraatika ing dalem Quran ira. Dadosnya yang jelas tadi kita mencontoh Nabi yang terang, yang jelas,
yang bisa kita lihat, sholat, poso, ibadah haji, berjuang. Di samping kita mengikuti Nabi yang terang, yang jelas, kita mengikuti Nabi yang samar. Contohnya apa? Contohnya pada waktu sholat, kita bisa khudur. Napa khudur itu? Kita bisa berkonsentrasi kepada Allah. Ketika rukuk, kita sadar. Pada waktu rukuk itu kita sadar bahwa kita rukuk menghadap Allah. Ya, kadang-kadang kita rukuk kan lali. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lisane maca, atine keliling. Ya. Pada waktu i'tidal kita sadar bahwa kita i'tidal itu menghadap Allah. Pada waktu sujud kita sadar sujud ini adalah menghadap kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sadar. Kadang-kadang kan nggak sadar, gitu, ngelamun. Pernah Pak toh? Pernah. Pada waktu sujud lali pernah. Pernah, Amirin pernah. Sering ya. Nah, itu diperhatikan. Jadi kita ini ketika sholat itu kita mencontoh kepada Nabi yang zahir dan yang batin. Yang zahir gerakan-gerakannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang batin hati kita bisa kontak kepada Allah. Rukuk kita sadar bahwa kita ini rukuk menghadap Allah. Sujud kita sadar sujud ini menghadap Allah. Duduk sadar. Kadang-kadang kita lalai. Makanya dulu kan kita sudah bicara ada 5 hal menurut Imam Ghazali sebelum kita sholat ada 5 hal yang harus dipersiapkan. Ya, antara lain faham bacaan-bacaan sholat. Hudur, hadir. Kemudian pertama tafahum, hudur, ya, ta'zim, haibah, haya, roja. Jadi kita pada waktu sholat harus konsentrasi. Allahu Akbar. Kadang-kadang mau coba Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keliling hati ini. Enggak tahu ya? Nah. Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Ketika kita sholat, rukuk, menghadap Allah, tapi hati ini keliling. Ya, sebabnya apa? Di sini diterangkan. Sebabnya masih ada sakitnya, masih ada penyakitnya. Ya, di sini nanti dijelaskan. Jiono penyakite, nek penyakite iki gak dihilangi, konsentrasi, hudur pada waktu rukuk, sujud, i'tidal, pada waktu sholat, mboten saged. Kadang-kadang iling, kadang-kadang gak iling. Itu ada sebabnya. Kemudian yang mencontoh kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di samping mampu khusyuk hadir ketika sujud rukuk i'tidal, begitu juga kita mampu tadabbur. Ya toh? Di sini dikatakan wa tadabbur fi qiraatika fi sholatika wa tadabbur fi qiraatika wal khafiyya an ta'taqidal al jam'a fi sholatika wa tadabbur fil qiraatika. Tadabbur mengangan-angan bacaan-bacaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal ketika lisan maca bismillah, hatinya maca bismillah. Minimal. Ya, pada waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lisane atine nirokno subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
minimal, atau tadabbur, mentadabburi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Jadi mencontoh Nabi bisa juga secara zahir yang kelihatan sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Yang samar, yang batin, hati kita ketika sholat adalah berkonsentrasi kepada Allah dan tadabbur bacaan-bacaan di dalam sholat. Gitu? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Oke Mas, silakan. Ya, ya. 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 Itu kadang-kadang kita bisa konsentrasi, Pak. Kadang-kadang kita itu bayangan itu kita mengartikan tapi bayangannya kepada yang lain. Iya, tapi konsentrasi dengan artinya itu. Iya. Itu kalau di keterangan ini karena masih ada sedikit penyakit-penyakit yang ada di dalam hati manusia. Gitu? Sehingga tadi kan sudah saya terangkan ujub, takabur, dengki, iri hati harus dihilangkan. Kemudian at-taubatu min jami' dzunub. Dosa-dosa zahir 7 anggota itu harus dihindari dan difungsikan untuk kebaikan. Proses sedikit demi sedikit. Yang penting kita berusaha. Meskipun keliling, misalnya Allahu Akbar, eling temannya. Misalnya eling waktu. Waktu ini hambanya Allah. Eling Mbak Amirin, temannya. Pak Amirin ini hambanya Allah. Eling mobil ini tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga dibelokkan untuk menuju Allah. Ya, ketika kita ruku atau kita baca Fatihah atau membaca yang lain, kita berusaha tadabbur. Tapi di tengah-tengah tadabbur itu hati keliling. Nah, keliling ingat kepada orang ini, orang itu hambanya Allah. Ya, orang itu adalah hambanya Allah. Dibelokkan untuk menuju Allah. Itu proses sedikit demi sedikit sambil melakukan pembersihan zahir dan batin. Yang penting teorinya seperti itu. Ya toh? Teorinya seperti itu, kita menteladani, mengikuti Nabi, gerak zahir dan gerak batin. Monggo, Pak Toh. Kita apa ada syarat untuk sebelum melakukan sholat? Ya. Yang perlu kita ucapkan itu apa? Apa kita itu bekal apa yang kita? Pertama, mandi, bersih zahir, bersih batin, mandi. Terus wudhu yang sempurna, mandi sih Pak. Misalnya jenengan sholat zuhur, mandi sih. Setelah mandi, wudhu, bersuci yang sempurna. Ya kan? Setelah wudhu, berdoa. Doa wudhu apa? Kenapa Pak Amir? Doa setelah wudhu apa? Laul mulku asyhadu an la ilaha illallah. Terus Muhammadan Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu ada kaitannya Pak. Salat yang dipersiapkan itu mulai dari mandi, mulai dari wudhu, doa setelah wudhu, kemudian berdiri,
ya toh? Berdiri di sini, ya toh? Bisa juga membaca apa? Sebelum sholat itu supaya terhindar dari bisikan-bisikan setan apa Pak? Ambil baca apa? Ya, qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian berikutnya takzim. Apa takzim itu? Mengagungkan Allah. Kita ibadah itu yang memberikan segala-galanya bagi kita. Yang ngekei roh, ngekei sehat, ngekei jasmani, ngekei rohani, ngekei gerakan tubuh, ngekei kenikmatan doa dan padu. Kita ini berangkat menuju yang memberi segala-galanya, yang memberi hidup. Takzim, ya toh? Sehingga memakai pakaian yang bersih, baik. Yang kita hadapi itu bukan sembarangan, sehingga KI menghidupkan kita, mulai dari zaman azali di alam rahim, sekarang alam dunia, nanti alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat. Kita dikasih sayangi Allah. Ketika tidur dibangunkan. Ketika pada waktu tidur dikasih kasih sayang. Jantungnya berdetak. Nafasnya masih bergerak. Dikasih sayangi. Baru dibangunkan. Dibangunkan itu sehat. Dikasih sayangi Allah. Makanya ketika kita melakukan tafakur ya toh, tentang kenikmatan-kenikmatan sedikit demi sedikit, bahwa Allah itu maha cinta, maha kasih sayang kepada diri kita. Jika sembarang ya, apa yang tidak diberi? Semuanya diberi. Nah, monggo Pak Amir, silakan. Yang sering kita lakukan, ya. Manusia kebanyakan sering lupa. Ya. Kadang-kadang kita itu awal-awal kayak gini, ya. Ingat. Besok sudah hilang lagi. Itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu gimana? Kelupaan seperti itu. Untuk bisa bertahan. Untuk pertama jangan hatinya dimasuki dengan kalimat Allah. Zikir Allah, Allah, Allah. Zikir sirri. Sampean bekerja, sampean berjalan, hatinya itu Allah, Allah, Allah. Ya toh? Kemudian diimbangi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hati kita ini diupayakan ingat kepada Allah. Sehingga ketika sholat ingat Allah. Nek jenengan katakanlah habis wonten permasalahan, gitu, langsung sholat eling, ya betul ya. Atau pas nang deso, cepet-cepet datang dari rumah, Allahu Akbar, eling nang deso. Makanya diimbangi dengan zikir sirri qalbi di dalam hati Allah, Allah, Allah. Itu untuk menghidupkan dan untuk mengonek supaya diri kita itu selalu ingat kepada Allah. Di samping sholawat. Jadi memang kita harus selalu istiqomah dalam zikir maupun dalam membaca sholawat. Sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, masuk toilet berdoa, keluar toilet berdoa, masuk ke masjid berdoa, pulang ke masjid berdoa. Mlebu masjid doa apa to? Masuk masjid itu tangan kaki kanan atau kiri? Kaki kanan. Doanya gimana doanya? Doanya? Iya, doanya apa? Lali. Ya, lali. Napa Pak Amirin? Doa masuk masjid. Nah, enggak, doa masuk melangkah kaki kanan langsung berdoa.
Allah maftahli. Jalan kita lakukan. Nah, itu dipraktekkan, bukan anak TK saja, tapi kita harus masuk masjid kaki kanan berdoa, keluar masjid berdoa, niatnya itikaf nggak apa-apa. Kemudian berjalan kita ingat pada Allah, di rumah kita ya toh, dengan mengucapkan salam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hanya mulai tawakkaltu. Bagaimana tawakkaltu ala Allah kan keluar rumah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya toh? Itu mengingatkan kepada diri kita supaya diri kita selalu ingat kepada Allah. Makanya tadi sudah saya katakan untuk supaya connect itu hati kita supaya dipelajari Allah. Pun dipraktekkan Pak Amirin. Pun dipraktekkan hati ini Allah. Jarang. Belum. Kadang-kadang. Diupayakan. Berikhtiar, berusaha. Ya toh, sampan budal masjid, hati ini Allah. Metu toko masjid, Allah. Di rumah, Allah. Kate turu, Allah. Sampai tidur. Nanti. Latihan. Nanti. Iya. Oh. Istighfar. Iya. Apa? Ya, istighfar. Mau tidur baca apa? Setelah itu Fatihah, ayat kursi. Setelah itu tarik nafas, hatinya Allah sampai baru tidur. Ya. Itu memang harus dilatih. Kalau tidak dilatih nggak bisa. Al-insan makhluk khotawan nisyan. Manusia itu tempatnya apa? Lali, mahalul khotok, lupa dan lali. Banyak kesalahan dan banyak lupa dan banyak lali. Ya. Ya, sujud. Ya. Gak apa-apa. Lebih gak apa-apa. 10 gak apa-apa, 15 gak apa-apa, 20 gak apa-apa. 25 gak apa-apa. Ya toh? Nah, kenapa? Karena dalam sholat jamaah itu kan kondisional. Sholat jamaah kan punya kebutuhan masing-masing. Sehingga ukurannya 3 kali. Ya toh? Kecuali sholat sendiri, sholatul lail, berapapun monggo, ya toh? Itu dalam rangka bentuk supaya diri kita ingat kepada Allah. Jadi intinya yang kita pelajari ini tadi, kita menteladani mengikuti Kanjeng Nabi baik zahir maupun batin. Zahir dicontohkan sholat. Batinnya dicontohkan ketika sholat kita harus ingat kepada Allah. Atau tadabbur, mengangan-angan bacaan-bacaan pada waktu kita sholat. Supaya ya toh, sholat itu adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat dilakukan dengan baik akan mendapatkan perubahan-perubahan. Sing atine atos dadi lemes. Sing males ibadah dadi semangat ibadah. Ya, itu istilahnya manfaat sholat yang dilakukan dengan berusaha baik akan memberi manfaat perubahan-perubahan yang tidak baik menuju kebaikan. Masih tereng, tadi suwe. Oke. Wonten malih Pak Mirin, silakan. Masalah masuk masjid itu sudah lupa dan keluar masjid. Tidak pernah dipakai. Ya, jadi nanti dicek lagi
doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa itikaf sudah biasa. Kemudian masuk ke WC, keluar WC, wudu, itu diamalkan. Bukan pelajaran anak TK, tapi orang dewasa harus mengamalkan. Makaten mugi-mugi kados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.